malam Om Heri. Ya, malam. Oke, itu Om. Ini kan baru-baru ini kuasa hukumnya NP memberikan Om somasi. Kalau boleh tahu apa sih yang melatar belakangi somasi tersebut, Om? Ya, memang sudah saya terima somasinya. Dan sementara ini saya hanya menjawab ya silakan lanjutkan aja begitu. Karena apa yang disomasikan itu semuanya tidak berdasarkan kenyataan. Karena kenyataan yang ada itu yang tahu itu saya persis. Ya mungkin ya Mbak Disna itu sebagai pengacara kan taunya dikasih tahu sama Novi itu kan yang bagus-bagus saja. Yang jelek-jelek mungkin Novi itu tidak secara terus terang. Mungkin dia malu ngomong sama Mbak Disna atau tim pengacaranya. Ya saya rasa itulah yang paling penting nanti akan kita buktikan. Karena bukti di lapangan itu sudah komplit. Semua yang ada di dalam tempat saya, baik di klub, baik di apartemen, itu bukti semua ada. Saya ini seorang, boleh katakan seorang bisnis ya. Nggak mungkin saya ini ngomong tuh asal ngomong. Jadi semuanya tuh berdasarkan bukti yang ada. Kalau seolah-olah saya ditantang, ya silahkan, enggak apa-apa. Saya ditantang ya saya terima aja. Tentunya nanti ada bukti-bukti. Ya. Kalau dari sana kan selalu ngelak karena apa? Mungkin malu. Mungkin dia malu, sudah dicemooh sama ya adalah beberapa orang yang mencemooh dia bahwa omongan dia tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Akan saya buktikan bahwa kenyataan itu yang sebenarnya omongan saya yang benar. Gitu. Ada berapa poin sih Om yang terdapat di somasi tersebut? Waduh, banyak sekali lah, saya nggak nanggepin. Berapa poin saya nggak nanggepin. Dan saya lihat poinnya itu udah masuk akal semua. Ya seperti saya katakan tadi, pengacaranya tidak tahu, tidak ngerti karakter kelakuan daripada Novi itu. Kalau saya kan tahu persis, semua yang dilakukan dia saya tahu persis. Nah pengacara kan tidak tahu, dia kan nggak di lokasi. Ya, dikasih tahu baik-baiknya aja, tapi keburukannya nggak mungkin Novi akan cerita. Jadi menurut Om, kalau menurut Om gimana? Apakah ada kekeliruan kah dari langkah kuasa hukum NP sendiri? Sangat keliru sekali. Jadi apa yang tercantum dalam somasi itu semuanya itu keliru dan salah semuanya itu. Karena saya bisa membuktikan semuanya itu. Nah, kan kuasa hukum NP sendiri sudah berstatement di media nih Om. Katanya menantang Om untuk membuka bukti-bukti baik secara langsung ataupun terbuka. Itu akan saya buka semuanya nanti. Jadi masyarakat bisa tahu ya. Saya bukannya munafik. Kalau dia nantang, oke, saya terima tantangannya. Akan saya buktikan semuanya itu nanti. Ya nanti akan masyarakat sendiri yang akan menilai lah masalah ini ya. Biar masyarakat tahu, biar masyarakat yang menilai gitu. Nah, seyakin itu Om, jika memang bukti itu ada nih Om, kira-kira ada pertaruhan nggak sih Om? Oh ya pastilah. Saya berani ngomong, saya berani menyatakan statement seperti ini ya semuanya pasti ada bukti. Kalau dia kan tidak tahu, yang tahu kan saya, yang di lapangan yang tahu saya. Itu. Terus kalau misalnya somasi ini berlanjut, itu sampai ke hukum, ya. itu gimana Om? Oh tidak masalah. Siap, saya siap. Gitu, nggak ada masalah. Monggo dilanjutkan, silakan. Gitu. Sampai di mana silakan gitu. Karena saya berdasarkan omongan saya ini ya, berdasarkan kenyataan yang ada. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak mengurangi, saya tidak menambahi. Semua berdasarkan fakta di lapangan yang ada. Sebetulnya Novi itu tidak perlu ya. Dan sebetulnya saya tidak ada masalah sama Novi. Saya marahnya gara-gara ya waktu saya ke Jakarta lah, saya chat dia merasa bangga ya.
saya ngechat dia merasa bangga, padahal saya ke sana itu tujuannya kan ya silaturahmi lah, ketemu sebagai teman ya. Dan saya juga membawa teman juga seseorang kan gitu, membawa teman seseorang, jadi ya nggak mungkin lah kalau saya ini ngejar dia dengan membawa seseorang, nggak mungkin itu. Ya. Tapi kalau keluarga sendiri atau orang-orang terdekat Om udah tahu? Udah tahu, mas, aduh pusing kepala saya. Gara-gara tahu, ya pastilah ribut pastilah. Itu yang saya sayangkan. Yang lainnya saya sih nggak masalah. Hanya ini yang saya sayangkan. Kenapa chat saya secara pribadi itu ya adalah kata-kata yang sifatnya privasi, kok malah diumbar, diedarkan ke media-media, sehingga keluarga yang nggak tahu jadi tahu, istri yang nggak tahu jadi tahu. Ya biasa rumah tangga tenang, adem ayem, jadi ribut. Ya gara-gara Novi yang dia tuh, kalau menurut saya, dia melempar chat saya ke media, dia tuh merasa bangga gitu, merasa bangga, seolah-olah saya ini ya mau mendekatin dia, padahal enggak sama sekali enggak gitu. Nah, selain soal hubungan ada kerugian lain nggak sih Om? Kerugian secara materi sih enggak, tapi secara moral lah. Secara moral saya merasa dirugikan ya. Nggak ada hubungannya dengan mati, tapi secara moral aja sangat dirugikan gitu. Dan saya terasa ya merasa sakit lah dengan kelakuan Novi yang seperti itu. Tapi langkah Om setelah ada somasi ini seperti apa? Apakah akan menantang balik atau seperti apa? Akan saya layani, artinya layani gini, dia mensomasi, kita akan membuat hak jawab kan gitu. Dan itu semua saya serahkan ke Pak Togar selaku teman saya, juga selaku pengacara. Ya biar Pak Togar, kalau masalah hukumnya biar Pak Togar yang nangani gitu. Oke, baik Om. Nah, kita ganti topik nih Om. Baru-baru ini ada story nih Om. Ya. Ya, kan Om sempat berstatement di media gitu. Nah, terus ditanggapi lagi oleh NP di story-nya dan bilang bahwa Om ini pansos lagi nih, aki-aki pansos itu gimana nih Om tanggapannya? Sebetulnya yang pansos itu dia atau saya ya. Kalau dia tuh nggak pengen pansos, ya ngapain sih WA saya yang sifatnya privasi pribadi kok disebarkan ke media. Berarti kan dia mau cari pansos, mau cari ya perhatian. Kalau pada saat itu dia tidak menyebarkan, ya sudah, nggak ada masalah. Karena dia menyebarkan, dia seolah-olah mencari simpati, mencari apa ya, seolah-olah mencari ini loh aku, yang seolah-olah saya ini dideketi di WA, itu kan nggak pantas lah. Berarti dia yang memulai, bukan saya yang memulai. Kalau saat itu dia tidak mengedarkan chat WA saya yang ada sifatnya kata-kata privasi, yang nantinya akan menyinggung perasaan keluarga saya di rumah, terutama istri dan keluarga yang lainnya, itu tidak ada masalah, sebetulnya tidak ada masalah. Yang bermasalah dia terlalu over mengedarkan chat WA saya ke media-media. Orang nggak tahu jadi tahu, istri saya nggak tahu jadi tahu, dia nggak marah jadi marah gara-gara ini. Ya karena itu saya lihat dia tuh sangat pansos sekali mencari perhatian, itulah gitu. Nah, kan NP tuh sempat bikin klarifikasi juga nih Om, ya yang apa tengah malam itu ya di TikToknya. Nah, ada tanggapan nggak dari Om? Saya nggak pernah lihat TikTok ya, saya nggak tahu TikTok, cuma kadang-kadang teman kirim ke saya lihat, oh begini. Jadi saya selama ini nggak pernah lihat TikTok, hanya teman-teman aja WA ke saya lihat, saya WA lihat. Ya kayaknya sih semuanya itu nggak benar. Apa yang dia omongin sama dia tuh itu bohong semuanya itu ya, tidak sesuai dengan nyata. Dia hanya mencari perhatian, ya mencari sensasi supaya orang itu merasa iba sama dia, supaya orang tuh merasa ya merasa seolah-olah dia tuh dicolimi, padahal terbalik, saya yang dicolimi sama si Novi, ya kan. Kalau dia waktu itu diam-diam aja lah, nggak usah action menyebar chat WA saya, ya untuk kepentingan dia, ya baik di TikTok, ya untuk kepentingan promonya dia sendiri, tapi saya yang dikorbankan,
Itulah saya yang dikorbankan, ini benar-benar saya dikorbankan untuk kepentingan dia, untuk menarik perhatian dari netizen-netizen. Ya dia tega mengorbankan orang lain gitu.